Yang saya hormati dan saya kasih pula para kepala desa, para BPD, baik ketua, wakil, sekretaris dan anggota. Yang saya kasih semua tokoh masyarakat 12 desa yang sempat hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya kasih pula insan pers, khususnya teman-teman dari RRI Pertahanan NU. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan kami di Kecamatan Batu Sukoharjo. Kiranya dari kegiatan yang lebih santai tapi juga harus bermakna. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Camat apa yang dimaksud dengan reses. Tentunya bahwa kegiatan di sini adalah kegiatan DPRD, kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung DPRD. Apa sih kegiatan? Yang pertama dia pasti mau menyerap aspirasi masyarakat. Yang kedua bahwa dia mau mengetahui kira-kira apa yang menjadi kendala persoalan baik urusan pemerintah maupun urusan yang ada di desa. Bukan saja berkaitan dengan usulan yang kita mau usul, bukan. Tetapi kegiatan ketertiban, keamanan itu boleh disampaikan. Karena tadi sudah dijelaskan Pak Camat, dan setelah ini kita akan paripurna. Nah, di saat paripurna itu kita akan menyampaikan kepada pemerintah. Sebelum paripurna kita rapat dengan pendapat dengan dinas terkait. Apa yang menjadi hal yang ada ketika kami semua 30 orang turun reses. Nah, di situ nanti pada saat EDP kita akan menyampaikan. Mungkin berkaitan dengan pelayanan pemerintah, mungkin berkaitan dengan pengawasan pemerintah, mungkin berkaitan urusan administrasi. Ini bisa disampaikan. Tetapi usul-usulan yang ketika Bapak Ibu sampaikan nanti sebentar, itu akan diakomodir dalam dokumen RKPD. Nah, dalam dokumen RKPD. Sama yang ada benar bahwa beberapa kali reses itu kan kita menjadi kebingungan juga. Hari reses kali ini belum terjadi, reses kali berikut kita reses lagi. Nah, tapi reses ada 3, dia ada masing-masing anggaran juga. Nah, reses kali ini bisa diakomodir dalam RKPD 2021, bisa juga diakomodir dalam RKPD perubahan di 2020. Dan kegiatan reses ini kegiatan secara politik, kegiatan perencanaan sama juga yang bapak-bapak sekalian yang membuat kegiatan di secara reguler yang ada di desa dan kecamatan sama juga. Hanya ini pendekatan secara politis. Karena di dalam blunder RKPD itu tuh selain usulan yang melalui usulan bangsa, ada juga yang di lampung belakang itu yaitu pokok pikiran DPRD. Di situ yang semua usulan itu akan termuat dalam dokumen besar yang namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Kayaknya sekarang orang bilang pokok pikiran DPRD. Dia regulasi mengatur berkaitan dengan pokok. Nah, tinggal saja bagaimana sebagai anggota dewan untuk berkolaborasi bersama dengan teman-teman DPRD yang lain. Tadi kita sebelumnya sampaikan bahwa satu kue ini tentunya kita harus memperebutkan sedikit demi sedikit, membagi bersama dari wilayah Kabupaten Idenok yang luas. Di periode kemarin saya pikir belum semuanya berjalan habis. Tapi jalan satu ini bersama dengan paket MJ pada kali lalu kita bersama untuk bisa jalan bersama. Sehingga kesian juga jalan yang dari cabang ini ke Seroni belum hot. Ini juga kemarin kita sudah ambil langkah untuk melakukan demo di DPRD. Sudah mulai demo kemarin. Hanya saja memang ada hal lain yang terkendala sehingga kita perlu dulu. Biar kita kaji volume supaya bisa sampai cepat ke Batu Arah, sampai Batu Lapa dan ke Minggu Sore. Yang konsep pertama itu bahwa jalan ini mestinya harus dibangun dari Kota Baru. Tapi karena kita harus dari bawah dulu. Nah, kita bersyukur, makanya saya melihat kalau jalan itu tidak sama-sama di kiri kanan, saya masih terganggu sekali. Kenapa kita bersih keras, berusaha supaya jalan ini bisa ada di sini. Terus kalau kita kerjakan juga menjadi menurut saya. Mungkin pikiran bapak-bapak, kita sama mengajak kali ini bahwa sarana fasilitas yang dibangun oleh pemerintah wajib kita untuk menjaga. Pada saat pelaksanaan harus kita menjadi bagian. Kami DPR sebagai pengawasan, tapi kita di gedung sana kita masih DB. Tapi yang kunci penting adalah pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, juga dengan masyarakat. Jadi ini bermanfaat untuk kita. Kalau kita pada
bersama kita tidak jaga, ini menjadi soal. Jalan sore sampai jalan kembali lagi. Kita tidak melakukan pengawasan. Harus kita melakukan pengawasan. Terus yang berikut, harus ada swadaya juga dari kita. Swadaya. Jangan kita, karena sekarang yang zaman dana desa dan lain-lain, kita harus menunggu buruk karena pemerintah bersih. Iya, harus ada nilai swadaya dari kita juga. Jalur yang saya boleh sampaikan, jalur yang menjadi sudah skala nasional, saya boleh katakan skala nasional, itu jalur dari Kota Utara sampai jalur ini ke atas. Kalau ini ke bawahnya masih 30, itu masih harus lebih dulu. Kita harus kesana statusnya menjadi status apa. Ini sehingga, tapi jujur ada kita satu perjuangan seperti jalur itu menjadi jangka dan bisa diakomodir dalam RKPD ataupun di rencana pembangunan jangka panjang dia. Kalau jalur ke bawah ini jalur yang buntu nih, ini juga menjadi persoalan. Jalur ini mungkin karena sudah sampai tingkat nasional. Tapi Bapak-Bapak sekalian, doa dan dukungan dari Bapak-Bapak menjadi hal yang penting. Kiranya kita ketika kami berkolaborasi di sana, bagian kue tadi akan kita dapat di waktu yang akan datang. Yang berikut berkaitan dengan, terima kasih baru informasi dari Pak Yanto tadi bahwa kita sudah mencairkan semua dana desa. Dan desa kita ya bersyukur bahwa kita sudah 100% Pak Camat ya. Yang pertama 100% dan desa sudah cair. Betul bahwa beberapa berkaitan BLT ini adalah bantuan dari dana desa dari pusat. Tetapi urusannya yang sampai proses ini juga terus terang kita di lembaga DPR itu menyuarakan ulang-ulang harus kita punya proses di BLT. Dan dalam konteks kedaruratan tidak bisa kita harus secara normal, tidak bisa. Di bulan kemarin itu saya sebagai ketua pansus LKPJ, saya langsung turun langsung ke DPRD untuk melihat kira apa namanya pelaksanaan pergub itu sejauh mana. Saya pesan teman-teman turun, kita harus monitoring kira pergubnya sejauh mana. Akhirnya 10 hari kemudian sudah dari pergub. Jadi kita menyoroti pergub yang situasi seperti ini tidak bisa ada normalnya seperti 1-2 kali harus selesai. Rapat terakhir hari Jumat kemarin berkaitan dengan BLT juga. Waktu itu disampaikan dari DPRD bahwa tertinggal 206 desa yang belum cair. Tapi mudah-mudahan hari ini sudah berkembang ke sekitar berapa desa. Itu pun kita sampaikan bahwa kalau memang terkendali admin segala macam, kan diproses hukum saja. Di media tuh kita sudah keluar bahwa dari lembaga, kalau admin proses adminnya kepala batu, kita proses hukum saja. Inilah yang kita rasakan, yang kami rasakan ketika beberapa desa turun ke DPRD, terus pergi-pergi dengan situasi COVID, beberapa juga tetap berupaya demi kepentingan untuk masyarakat yang ada di desa. Baik, saya pikir itu saja 1-2 hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini di kegiatan reses ini. Kiranya hari ini menjadi hari yang pertama untuk kegiatan kebersamaan yang bersama, dan selanjutnya kita bisa menyebar ke jalan yang ke sana, fasilitas umum apa saja kita turun bersama untuk melakukan kegiatan khususnya. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita berkembang di sesi diskusi. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Yang perlu saya masukkan pertanyaan yang pertama menyangkut dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, khusus di desa Kuru, yaitu Kuru Sare dengan Tenggelam, menyangkut jalan raya, yaitu startnya dari Postu Warondari sasaran Kenua Baru dengan Detobela. Terus yang kedua menyangkut dengan penertiban hewan. Kami di desa sangat mengharapkan kalau boleh berikan kepada kami masing-masing desa, sehingga kami buat perdes dengan kekuatan, yaitu perda. Itu saja pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Kades Kuru. 2 pertanyaan. Mungkin kursar nih. Sekdes Niko Sapu masih coba ini. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan berbicara saya. Selamat pagi. Yang pertama sama dengan desa Kuru, itu usulan sama. Yang kedua menyangkut dengan BLT bersama, dan minta maaf karena ini hadiah sama.
semua masyarakat itu mendapat hal yang sama, tapi yang kami menyesali itu hanya berapa orang saja yang mendapat BLT, karena kita semuanya dapat bukti yang sama saja. Kesan dari kami bahwa kami itu hanya berapa orang saja yang dapat BLT. Yang kedua, menyangkut dengan pembangunan, kami minta dari pihak kecamatan itu harus dampingi, karena setiap desa itu tidak sama, karena ada hal-hal yang tidak sama. Soalnya mulai dari adat itu macam tahan atau tidak, itu kita harus butuh pendampingan. Dan saya hari ini begitu. Oke, terima kasih Guru Sare. 3 pertanyaan dan pernyataan. Terima kasih, selamat siang semua. Saya dari Dikosapu, mungkin kurang lebih dengan teman-teman yang sebagai yang pembicara yang mendahului, yaitu untuk Dikosapu, dari beberapa kali pertemuan yang kami ikut, tidak pernah jarang saya dengar bahwa ada jalan dari Gumbelaka ke Dikosapu. Jadi saya jarang dengar itu. Padahal Dikosapu itu kan salah satu desa di Kecamatan Lepemboskonsoke yang sampai saat ini kami juga mengalami kesulitan yang sama dengan rekan-rekan desa yang lain. Yang berikut, untuk Bapak Dewan ketahui bahwa tahun yang kemarin, tahun 2019, di Dikosapu ada dapat dana dari PUU, katanya dari apa, PL, kok penunjukan langsung yang seperti apa, tapi penggaliannya katanya mereka dari anggaran 125 juta yang dipapan proyek, realisasinya penggalian itu mungkin sekitar 100 meter lebih. Saya tidak tahu gambarnya seperti apa, kegiatannya dari PL itu seperti apa. Kami ini orang awam. Kalau kita cek juga mereka bilang kami ini kegiatannya sudah sampai seperti itu. Yang ketiga, di Dikosapu 2 tahun lalu juga ada isu bahwa ada bantuan untuk SDK Pesatanau, yaitu pengadaan mebel. Ternyata realisasinya sampai saat ini sudah 2020 tidak pernah ada mebel untuk Dikosapu. Apakah hanya sekedar isu atau ada jawaban selanjutnya? Kami mohon penjelasan. Terima kasih, selamat pagi.
tangan dari Bapak-Bapak sekalian kepada saya untuk bisa meneruskan ke pemerintah berkaitan dengan pembangunan dan urusan kebutuhan yang ada di desa Kecamatan Lepemuskelisoke dan juga di Dapil 3. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Camat bersama staf yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini, reses dan juga bakti sosial hari ini. Sekali lagi saya menyarankan kiranya ini menjadi budaya kita untuk dalam rangka bersamaan dan kegiatan bakti sosial yang bersama-sama di wilayah desa, bersama-sama tapi di wilayah desa. Ini merupakan hari yang pertama dan difasilitasi oleh camat. Selanjutnya nanti ada desa-desa yang terdekat untuk bisa bersama kegiatan seperti ini. Beberapa usulan tadi dan masukan tadi nanti kita akomodir dalam laporan dari saya. Selanjutnya nanti kita akan pembahasan bersama dengan pemerintah, bahas bersama dengan pemerintah dan diakomodir dalam dokumen yang namanya dokumen RKP. Yang berkaitan dengan yang lain-lain nanti kita FPP dengan mitra terkait. Seperti itu saja. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat. Jam sudah sekian. Mestinya jam ini, situasi ini kalau di kota itu belum apa-apa. Tapi hanya karena berada di puncak yang paling tinggi di kabupaten ini, makanya kita merasa bahwa sepertinya sudah malam ya Pak Camat. Ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk kita semua. Dari saya, nanti kita bertemu di lain waktu, ada kegiatan di kecamatan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, sebelum kita makan, aku garis 1-2 menit ya, sebagai penegas. Yang pertama, hari ini merupakan bukti nyata anggota DPR bersinergi dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kecamatan Lepemuskelisoke. Dalam hal apa? Memajukan pembangunan dan kesejahteraan yang ada di Kecamatan Lepemuskelisoke. Kemudian yang kedua, Pak Uni, kami berharap kebutuhan dari masing-masing aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan dari masing-masing desa tadi itu tolong diformulasikan dalam kegiatan usulan-usulan di jaringan aspirasi. Contoh yang paling sederhana, pelimpahan tugas ya dari Pak Bupati kepada camat. Seperti apa yang sudah dikeluhkan tadi oleh DPD di Kosapu, supaya masyarakat punya keinginan terjawab. Jadi sepanjang belum ada pelimpahan, kami tidak bisa bekerja apa-apa. Kemudian yang berikut, saya atas nama seluruh masyarakat Kecamatan Lepemuskelisoke, lebih khusus atas nama para kepala desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada ini, menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Uni pada kegiatan hari ini. Hari ini merupakan hari bersejarah baru bagi kami di Lepemuskelisoke, yang resesnya diawali dengan kerja bakti dan kita bertenda di cabang Kreselo. Mudah-mudahan untuk waktu-waktu yang datang bukan hanya di Kreselo, tapi kita bisa bermainnya bisa di Datu Ara, bisa bermainnya di Tanah Langi. Kita mainnya agak jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam hal pelayanan kami kepada Pak Uni khususnya, juga kepada sama saudaraku sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf yang sangat mendalam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan menjadi akhir, tapi menjadi awal dari kekerabatan persaudaraan kita dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, untuk BLT sekali lagi saya tegaskan, pertama harus tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, dan tepat laporan administrasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan pernah ada pungli. Sekali lagi, tidak boleh ada pungli. Ketika ada pungli, Anda harus menerima risiko dari pelayanan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan yang terakhir, saya terima kasih banyak kepada insan pers, khususnya RRI Pratama yang sudah meluangkan waktu. Lebih khusus kepada Bapak Rofinus Hula. Ini sahabat saya, sahabat lama. Waktu saya masih DPR di Kesbangpol, dan hari ini kami dua bertemu lagi. Terima kasih banyak Pak. Salam hormat untuk kami,
untuk pimpinan dari kami semua yang ada di Kecamatan Lebak Bulus Kiyosoto. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.